memudahkan kita dalam mencari data, mengumpulkan data, dan kemudian menerapkannya dalam tulisan kita. Itu udah kita bahas ya teman-teman. Nah sekarang ada lagi pertanyaan teman-teman ya biasa ya teman-teman ya, pertanyaan kan pasti saling kait-mengait ya. Nah ketika sudah kelar masalah riset digital, sudah nggak ada alasan lagi untuk tidak melakukan menulis karena kendala melakukan riset untuk penelitian. Nah ada lagi pertanyaan dari teman-teman yaitu oke lah, saya udah bisa udah kumpulkan datanya melalui riset, saya udah tahu topik yang saya tulis. Nah tapi saya ada kendala nih ketika saya akan membuat kerangka penulisannya ya teman-teman, karena kan saya juga jelaskan ya teman-teman bahwa kita membuat kerangka penulisan itu sangat penting ya, itu akan membantu kita dalam menuliskan gitu. Jadi ya kerangka penulisan itu kurang lebih teman-teman harus tentukan. Misalnya teman-teman mau menulis buku 7 bab ya dengan topik tertentu. Nah bab 1 itu isinya apa, kemudian bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, kemudian sampai bab 4 isinya apa, teman-teman harus tentukan kan. Kemudian di bab 1 itu kan pasti ada sub-sub babnya kan. Nah bab 1 itu tentang apa, misalnya tentang pengantar atau tentang definisi. Nah kemudian ada sub-sub babnya lagi lah, misalnya teman-teman misalnya ini ya teman-teman ya, buku Bos Otoriter itu misalnya, ini kan bab pertama definisi, tapi kan definisinya yang pertama adalah definisi leadership ya, karena ini kan sebetulnya buku leadership. Kemudian yang berikutnya adalah subbab yang kedua, definisi mengenai tipe-tipe gaya-gaya kepemimpinan gitu kan. Nah kemudian yang ketiganya baru definisi, subbab yang ketiga definisi mengenai gaya kepemimpinan otoriter dan otoritarian gitu. Dan yang keempat baru kita fokus kepada definisi dan juga penjelasan mengenai gaya kepemimpinan yang otoriter. Jadi itu kan teman-teman, jadi teman-teman harus buat itu semua ya, kerangka penulisan itu ya memang membutuhkan waktu ya dan membutuhkan pemikiran gitu. Tapi kan kemarin saya sudah jelaskan bahwa itu juga bisa dibantu